Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video tentang seri oprek HP Xiaomi 13T ya. Pada part yang kedua ini kita akan melakukan root HP Xiaomi 13T dengan metode full magis. Yang pertama kita pastikan HP-nya sudah unlock ya, karena kalau belum unlock maka tidak bisa di root. Nah, kita cek di sini, kita masuk ke setting, kemudian additional setting, kemudian ke developer option, dan di sini sudah terlihat OEM unlockingnya sudah abu-abu ya, tidak bisa di disable lagi. Kemudian Mi Unlock status ini juga sudah unlock ya. Nah, ini sudah kelihatan unlock ya statusnya. Langkah selanjutnya silakan install ADB dan fastboot dengan driver di komputer Anda. Nah, silakan cari di internet, banyak ini. Selanjutnya kita install APK Magis yang terbaru ya. Saya pakai Alpha, Magis Alpha, karena ini lebih aman untuk aplikasi banking daripada versi Magis yang lainnya. Nanti filenya saya cantumkan di deskripsi video ya. Nanti silahkan di download. Sekarang akan saya install untuk Magis Alpha-nya. Cari filenya, kemudian saya simpan di sini. Ini Magis Alpha. Kita install. Seperti biasa ya installnya. Oke, sudah terinstall. Kita coba buka. Oke, ini sudah terinstall ya Magisnya versi Alpha. Nah, ini di tulisan update channelnya ada tulisan Alpha. Selanjutnya lakukan patch pada file boot image sesuai dengan MIUI version dari ROM HP kita melalui Magis Manager tadi. Caranya silahkan download file ROM 13T, linknya ada di sini. Kalau misalnya versi ROM-nya beda ya silahkan cari yang sesuai ya. Ini kalau yang versi saya seperti ini versinya. Ini bisa dicek di setting about. Nah, ini dia MIUI 1403 global version, kemudian TMFI BXM. Nah, sama dengan ini ya. Coba saya copy, saya taruh di browser. Nah, ini versinya. Kalau versi lain nanti klik aja yang sini, check here. Kalau yang versi ini ada dua versi. Ini yang recovery, ini yang fastboot ya. Kita download yang fastboot ya. Ini ukurannya lumayan 6,9 GB. Sudah saya download. Filenya ada di sini. Nah, ini filenya. Oke, 6,4 terbacanya di komputer. Setelah itu ekstrak file boot image lalu pindah ke HP ya. Selanjutnya pas menggunakan Magis Manager tadi, lalu taruh hasil file boot yang sudah di-paste tadi ke folder ADB yang ada di komputer. Ini coba kita ekstrak dulu. Oke, sudah selesai ekstraknya. Selanjutnya kita buka. Nah, ini versinya sama ya, ini namanya 1403 TMFI DXM. Kita buka aja.
Kemudian coba kita cari file image. Ada banyak ya. Coba boot. Nah, ini boot. Ada dua file ya, ada vendor.image sama boot.image ya. Kita coba salah satu dulu, yang ini dulu, nanti kalau nggak bisa pakai yang vendor underscore boot.image ini ya. Ini saya copy filenya, ini saya pindah ke HP ya. Ini saya copy ke HP. Saya taruh di luar saja. Oke, selanjutnya kita proses, kita patch menggunakan Magis tadi ya. Kita pilih install, kemudian kita pilih select file untuk di patch. Tadi filenya di sini, namanya boot.image. Ya, yang ini ya, boot.image. Oke, kita pilih, kemudian let's go. Oke, filenya sudah muncul di folder download ya. Folder download. Download nih. Kita copy ke hard disk. Ini folder internal storage download. Kok tidak terbaca ya? Coba saya pindah aja ke internal. Namanya Magis patch. Nah, ini filenya. Ini saya copy. Saya cutnya nggak apa-apa. Saya taruh di folder adb. Ini. Namanya saya ganti aja biar kapan-kapan kalau saya mau patch, saya tahu mana yang firmware yang akan digunakan untuk merut HP ya. Saya kasih nama sesuai nama firmware-nya aja. Kasih nama ini. Ini ada beberapa, ini punya HP saya yang lama ya. Ini yang baru. Kasih nama boot. Ini kemudian Magis patch. Ya, saya kasih nama ini aja lah ya. Oke. Selanjutnya, langkah berikutnya, setelah kita pindah ke komputer, selanjutnya install USB driver HP Xiaomi di laptop lebih dahulu agar HP dikenali. Untuk HP saya sudah dikenali di komputer. Selanjutnya langsung kita install patch-nya ya. Caranya kita buka PowerShell melalui ADB folder. Caranya kita klik
masuk ke foldernya ADB ini ya. Terserah mau ditaruh di mana. Saya kebetulan saya taruh di C ADB ya. Dan di area kosong klik kanan sambil tekan shift. Kemudian klik open PowerShell window here. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita cek apakah HP kita sudah terdeteksi ya. Ini kabelnya sudah terpasang ya HP saya. Ini saya copy perintahnya ADB device gitu. Sini saya klik kanan, enter. Nah, ini harusnya terbaca. Nah, di HP muncul notifikasi, kita oke saja. Nah, ini sudah terbaca device-nya. Berarti kita bisa melakukan perintah di HP melalui ADB ini ya. Selanjutnya saya akan mereboot ke fastboot mode ya. Caranya kita ketikkan perintah ADB reboot bootloader. Cara lainnya matikan HP, kemudian tekan tombol volume ke bawah sama power secara bersamaan ya. Saya dari software saja. Saya klik kanan supaya perintahnya tercopy. Kemudian saya enter. Oke, sudah masuk ke fastboot. Selanjutnya kita cek di mode fastboot ini apakah HP-nya dikenali. Kita pakai perintah fastboot device gitu ya. Kalau nanti terdeteksi akan ada hasilnya. Nah, ini sudah terdeteksi sama ya seperti yang atas ya. Sudah dikenali. Kemudian kita ketikkan perintah untuk flash file boot yang sudah di patch tadi. Ini nama filenya saya copy dulu. Copy. Di sini perintahnya saya sesuaikan lagi. Nama filenya ini. Oke. Selanjutnya saya copy perintahnya. Selanjutnya kita tempel perintahnya ke ADB cell ya, pakai klik kanan. Oke, saya enter, nanti dia akan nge-flash ya. Oke, ternyata gagal ya. Kita coba reboot dulu. Apakah dia gagal atau sudah berhasil root tapi tidak permanen. Nanti kita cek. Saya reboot dulu menggunakan perintah fastboot reboot. Ini sudah reboot. Sekarang saya coba buka Magis Alpha-nya. Ternyata tidak berhasil ya yang tadi. Tadi kita sudah melakukan flash dengan perintah seperti ini ya. Perintahnya sudah benar, tapi dia outputnya file dengan keterangan remote partition doesn't exist. Ini kemungkinan di Xiaomi tipe 13T menggunakan sistem AB partition. Jadi kita akan melakukan mencoba flash file boot patch sekali lagi dengan sedikit perubahan komen. Ini kita tambahkan strip A, jadi dia diinstal di boot partisi A sama nanti di partisi B. Kita jalankan dulu. Bismillah. Ya, ini berhasil. Writing ke boot A. Sekarang satu lagi ke partisi B. Saya enter. Ini juga berhasil. Mudah-mudahan tidak ada kendala setelah restart. Sekarang HP-nya saya restart pakai perintah ini fastboot reboot aja. Bismillah. Ini sudah proses restart HP-nya. Kita tunggu apakah berhasil. Alhamdulillah sudah masuk. Selanjutnya kita pindah ke HP ya.
Ini sudah reboot. Sekarang coba kita cek di Magisk-nya apakah sudah terinstall. Alhamdulillah sudah terinstall ya, ini terdeteksi versinya 26.3.01 ya. Nah, ini sudah berhasil kita install Magisk-nya. Ini sudah root ya. Kita coba pakai install aplikasi root detector ya. Kita install aja dari Play Store. Udah, selanjutnya kita open, get start, verify root. Nah, ini dia Grand. Nah, ini ada keterangan congratulations, selamat, root access sudah terinstall dengan seharusnya. Alhamdulillah berhasil ya. Selanjutnya kita tinggal nambahkan beberapa modul supaya bankingnya bisa jalan ya. Di YGIS-nya bisa kita aktifkan. Terus kemudian aplikasi yang butuh aplikasi bankingnya bisa kita pilih di sini, misalnya Primo gitu ya. Oke, selanjutnya kita install modul ya. Install from storage, saya pakai beberapa modul di sini. Modul Samigo, restartnya nanti belakangan. Kemudian modul safety net fix ya, biar ini apa, CTS-nya biar true. Kita coba sebelum install ya, apakah true. Nah, ini kan fail ya. Kita install modulnya dulu, safety net fix. Oke, kita restart dulu ya, nanti bisa ditambah modul LS Bus dan modul-modul yang lain. Kalau untuk banking dua ini sudah cukup sih. Saya reboot dulu. Baik, ini sudah restart HP-nya ya. Sekarang kita cek di safety net-nya dulu. Ini saran pas ya dua-duanya, baik basic integrity maupun CTS profile lolos. Sekarang kita cek untuk aplikasi bankingnya, kita tes ya, cek modulnya yang terinstall. Oke, semuanya terinstall. Sekarang kita ke ini, untuk settingannya YGIS saja ya yang saya on kan. Untuk enforce deny list-nya tidak perlu. Configure deny list-nya ini kita isikan aplikasi yang mau kita yang minta izin akses, terus kita centang ya supaya dia nggak terdeteksi ya. Di sini coba saya tambahkan, ini HP-nya masih barusan unlock sama install root ya, jadi aplikasinya masih banyak yang belum disetting dan belum diinstal. Oke, sekarang kita jalankan. Dari Primo dulu, Primo bisa jalan, kemudian Land Bank,
bisa ya. Ini baru install aja, belum di setting, tapi dia nggak mental. Coba jago ya. Oke, sudah terinstall. Sekarang coba kita jalankan. Nah, ini mental ya karena belum kita setting. Kita tambahkan dulu di deny list. Deny list ini setting, configure deny list, cari jago. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, bisa ya. Oke, sementara itu dulu. Mungkin akan lanjut ke video part 3, install modul LS-Bus sama HitMe app list ya. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like jika menurut Anda video ini menarik, dan subscribe juga ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.